Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang teman-teman semuanya dan kembali di sini untuk materi selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pembahasan yang namanya SLKI dan SIKI. SLKI itu singkatan dari Standar Luaran Keperawatan Indonesia dan SIKI itu singkatan dari Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Sekarang kita langsung saja ke dalam pembahasan kasus. Dan ini tulisannya memang tidak bagus ya, jadi saya akan diktekan dan mudah-mudahan dengan dikte ini teman-teman bisa paham maksud dari tulisan ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus dan coba saya akan bacakan. Pertama adalah seorang perempuan berusia 52 tahun dirawat dengan keluhan sesak nafas sejak 8 hari yang lalu, hasil pengkajian didapatkan terdapat produksi sputum, batuk tidak efektif, pasien tampak gelisah, pasien tampak sianosis, RR 30 kali per menit, nadi atau heart rate-nya 90 kali per menit, pasien belum dilakukan tes PCR dan pasien tampak rongki. Coba sekarang kita tentukan diagnosis keperawatan sesuai dengan video yang sebelumnya sudah saya buat. Kalian bisa lihat, kalau misalkan kalian belum tahu sebelumnya, kalian bisa lihat untuk penjelasan detailnya. Perhatikan di pojok kanan atas, di sana saya sertakan linknya. Jadi teman-teman disarankan sebelum lihat video ini, kalian harus lihat dulu video yang itu, karena tidak akan nyambung nanti kalau misalkan belum lihat video yang bagaimana pembentukan diagnosa berdasarkan SDKI. Oke, sekarang saya anggap kalian sudah melihat videonya dan kalian sudah bisa menentukan diagnosa keperawatan sesuai dengan SDKI. Sekarang, perhatikan baik-baik, yang saya warnakan hijau ini adalah data mayor, sedangkan yang warna kuning adalah data minor. Nah, sekarang saya sudah petakan data mayor dan minornya. Data mayor dan minor dari apa? Data mayor dan minor dari bersihan jalan nafas tidak efektif. Sekarang, data mayornya adalah kita lihat ada produksi sputum, ada batuk tidak efektif, ada pasien tampak rongki atau pasien tampak wheezing. Nah, itulah data mayornya. Sedangkan data minornya adalah sesak nafas atau dyspnea ya, pasien tampak gelisah, sianosis, 30 kali per menit RR-nya. Nah, ini adalah data minornya. Karena data mayornya hampir 100%, sudah terpenuhilah penentuan diagnosa untuk bersihan jalan nafas tidak efektif. Begitu kan? Karena data mayornya lebih dari 80%. Sekarang, apa yang kita lakukan? Sekarang kita tegakkan diagnosisnya. Setelah kita menentukan data mayor dan minor, sekarang kita bunyikan diagnosisnya. Apa bunyi diagnosisnya? Ini dia bunyi diagnosisnya. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan nafas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, terdapat rongki, dyspnea, sianosis, dan gelisah. Itu adalah diagnosis keperawatan dari kasus tersebut. Kalau misalkan kita sudah berhasil menyusun diagnosa keperawatan, berarti yang sekarang kita lakukan adalah menyusun luaran keperawatan kita menggunakan SLKI. SLKI tadi saya bilang bahwa itu disebut dengan Standar Luaran Keperawatan Indonesia. SLKI itu teman-teman semuanya atau luaran itu ada dua jenis. Pertama ada luaran positif, yang kedua ada luaran negatif. Yang dimaksud dengan luaran positif adalah luaran yang tujuannya untuk meningkatkan, sedangkan luaran negatif tujuannya adalah untuk menurunkan. Oke, pelan-pelan nanti saya akan bahas lebih detail. Teman-teman semuanya, luaran yang ada di buku SDK cetakan pertama, buku SLKI cetakan pertama itu ada kurang lebih 139 luaran keperawatan. Dan di buku SIKI-nya ada kurang lebih 590 intervensi keperawatan. Jadi banyak banget memang SIKI itu lebih tebal, makanya bukunya kan lebih tebal. Dalam menentukan luaran keperawatan, tentu kalian harus menggunakan konsep yang dinamakan dengan konsep SMART. Apa itu konsep SMART? Sebetulnya SMART itu singkatan. Yang pertama adalah S. S itu artinya spesifik. Artinya luaran tersebut memiliki kata yang baku dan tidak dapat diubah, baik label maupun ekspektasinya. Nanti saya jelasin juga. Yang kedua adalah M. M itu measurable, dapat diukur. Artinya apa? Artinya si luaran tersebut memang harus dapat diukur secara kuantitatif. Dan antara spesifik dan measurable itu baku dan sudah terstandar. Jadi tidak bisa kita gonta-ganti lagi. Yang A itu adalah attainable. Attainable itu apa? Attainable itu artinya luaran tersebut bisa dicapai tidak sih oleh perawat dengan mempertimbangkan apa? Kemampuan perawat, pengalaman perawat, dan kondisi pasien. Jangan sampai kita menentukan luaran tapi tidak dapat dicapai. Kemudian yang R-nya itu adalah realistis.
Realistis tidak sih jika luaran tersebut kita ambil? Contoh analogi sederhana deh. Kita menganjurkan rehabilitatif untuk berenang kepada pasien, tapi tidak ada kolam renangnya gitu. Itu kan tidak realistis gitu ya, tidak realistis. Nah, itu dimaksud dengan realistis. Yang terakhir adalah time. Time itu adalah waktu. Kita semua sudah paham yang dimaksud dengan waktu, jadi saya tidak perlu penjelasan panjang lebar lagi ya terkait hal itu. Tapi kalau kita lihat contoh konkretnya adalah yang sering kita pakai dalam menentukan waktu asuhan kepada pasien yang dirawat, misalkan apakah luaran tersebut 1 kali 24 jam, 3 jam, 6 jam, 2 kali 24 jam, dan lain itu time. Nah, attainable, realistic, dan time itu sepenuhnya adalah clinical judgment perawat ya. Jadi ini sepenuhnya adalah bagaimana pemahaman dan pengetahuan perawat serta critical thinking perawat dalam mengambil konsep attainable, realistic, dan time itu. Oke ya, tadi saya bilang yang perlu dicatat adalah poin S dan M sudah baku, sedangkan poin A, R, T adalah berdasarkan clinical judgment masing-masing pemberi asuhan atau perawat itu sendiri. Jadi silahkan ukur sesuai dengan kemampuan, pengalaman, kondisi, fasilitas untuk menentukan batasan luaran yang akan diberikan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam ekspektasi. Ya, ke dalam ekspektasi. Ekspektasi itu ada 3. Jadi dalam luaran keperawatan itu ada label, ada ekspektasi. Lihat di sini. Di sini ada label, di sini ada ekspektasi, oke? Ada label, ada ekspektasi. Oke. Ekspektasi itu ada 3, ada membaik, ada meningkat, ada menurun. Membaik itu contohnya apa? Membaik itu contohnya labelnya misalkan eliminasi fekal. Kira-kira kalau eliminasi fekal meningkat atau menurun? Kalau meningkat berarti diare. Kalau menurun berarti konstipasi. Jadi yang betul apa? Membaik. Jadi ekspektasinya itu membaik. Yang kedua adalah meningkat. Meningkat contohnya apa? Bersihan jalan nafas. Bersihan jalan nafas kira-kira membaik atau menurun? Jika membaik, bersihan jalan nafas itu tidak pas karena terlalu umum dan sulit diukur, betul ya? Tapi kalau misalkan menurun, ya artinya jelek dong kalau bersihan jalan nafas menurun. Jadi yang benar kalau bersihan jalan nafas adalah meningkat. Kemudian ada menurun. Menurun contohnya apa? Tingkat keletihan. Kira-kira kalau tingkat keletihan meningkat atau membaik? Jika meningkat, keletihannya berarti makin letih dong. Kalau membaik, kurang tepat juga karena terlalu umum juga. Jadi ya tingkat keletihan, ekspektasinya adalah menurun. Dan teman-teman gak usah khawatir juga. Karena sebetulnya ekspektasi itu sudah dituliskan di buku SLKI. Jadi kita gak usah ngarang-ngarang. Ini labelnya, ini ekspektasinya. Jadi lihat aja di buku SLKI-nya. Oke, sekarang kita coba bagaimana caranya mendapatkan luaran di buku SLKI. Pertama itu adalah teman-teman bisa buka bab 5 ya. Teman-teman bisa buka bab 5 dari SLKI gitu ya. Oke, kemudian teman-teman bisa buka bab 5 dari SLKI. Selanjutnya adalah teman-teman bisa cari ya diagnosa yang kita angkat. Diagnosa keperawatan kita angkat tuh apa gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah tentukan luaran utama. Tentukan luaran utama pada diagnosa yang kita angkat tersebut. Jika kalian masih butuh luaran yang lain, itu sangat boleh. Makanya tadi ada attainable, ada realistic, ada time. Itulah judgment kalian. Kira-kira ini pasien butuh hanya diambil satu luaran atau lebih nggak sih? Itu kan clinical judgment kita gitu ya. Atau bahkan kalian akan ambil luaran tambahannya sekalian, silahkan. Setelah itu masuk ke daftar isi dan cari nama luaran yang akan kita ambil. Setelah itu lihat label luaran, oke? Lihat label ekspektasinya dan tentukan kriteria hasil. Pastikan prioritaskan kriteria hasil yang ditebalkan tulisannya atau yang di bold. Nanti kalian lihat di buku masing-masing SLKI-nya seperti apa. Jika sudah, sekarang kita buat luaran dari kasus yang kita dapatkan tadi ya. Oke, sekarang kita tulis di sini. Ini contoh penulisan luaran. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas, ini labelnya, label luarannya, meningkat, ini ekspektasinya. Jadi gitu tulisnya. Setelah melakukan intervensi keperawatan selama 1 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Nah, dengan kriteria hasilnya, kan kita harus lihat, tadi saya bilang, kriteria hasilnya lihat di luarannya yang terutama yang ditebal-tebalin itu yang harus diambil.
diambilnya sesuaikan dengan attainable, realistic, dan time. Oke, yang pertama adalah batuk efektif meningkat kalau pakai komputer itu misalkan 5, produksi sekutu menurun kalau komputer itu pakai 5, atau kalian juga boleh lah tulis seperti ini, terutama untuk mahasiswa ya. Respirasi rate-nya 12-20 kali per menit, garing 5, wheezing menurun atau garing 5. Nah teman-teman, yang saya bilang tadi, baku dan sudah terstandar itu yang mana? Yang ini nih, bersihan jalan napas dan meningkat, ini nggak bisa kita ubah-ubah lagi, makanya spesifik dan measurable-nya itu baku dan sudah terstandar, ya. Spesifik dan measurable, termasuk yang angka ini, angka-angka ini itu sudah terstandar, termasuk batuk tidak efektif, meningkat, produksi sekutu menurun. Ini kata-kata ini tidak boleh dirubah, harus sesuai dengan yang ada di. Tetapi ada juga yang saya kuning ini nih, yang sesuai dengan clinical judgment perawat. Yang mana tuh? Nah, dari sekian banyak kriteria hasil, yang mana sih yang akan kita pilih? Nah, itu clinical judgment-nya. Tapi untuk kata-katanya dan angka-angka ini yang skala Likert ini 1-5 itu spesifik dan measurable, itu baku dan sudah terstandar. Itu yang tidak boleh dirubah. Paham ya? Sekarang sudah bisa ya membentuk keluaran ya. Nah, sekarang kalau sudah membentuk keluaran, berarti sudah paham, oke. Kalau sudah, kita segera akan masuk ke dalam intervensi keperawatan. Baik, setelah kita tuntas dalam menentukan keluaran keperawatan, sekarang kita harus menentukan intervensi keperawatan yang akan kita berikan kepada pasien kelolaan kita. Pertama, yang perlu diingat adalah bedakan antara intervensi dengan tindakan. Intervensi keperawatan itu merupakan label intervensinya, sedangkan tindakan itu adalah langkah konkretnya yang kata kita berikan kepada pasien. Oke, dan untuk tindakan keperawatan itu ada 4. Pertama adalah ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi, atau kita singkat itu OTEK. Teman-teman semuanya, penulisan ini harus ditulis berurutan. Jadi observasi dulu, kemudian terapeutik, kemudian edukasi, kemudian kolaborasi. Jangan dibulak-balik, harus berurutan. Tindakan itu dapat teman-teman tambah ataupun teman-teman kurang, itu boleh. Tindakannya, oh saya kurang ini, saya tambah. Nah itu kan harus, konsepnya juga sebetulnya konsepnya sama dengan luaran, yaitu pakai konsep SMART. Jadi silakan, attainable, realistik, dan time-nya, terutama attainable dan realistiknya teman-teman silahkan ambil. Saya ingin ambil tindakan ini ya, ambil tindakan ini. Nah itu silahkan teman-teman yang olah sendiri. Makanya clinical judgment perawat di sana penting. Tadi saya bilang bahwa penulisan ini harus ditulis berurutan. Oke, tindakan saya bilang tadi dapat ditambah dan dikurang sesuai dengan kebutuhan kita dan pasien. Ingat lagi konsep SMART, karena konsep ini juga berlaku untuk intervensi keperawatan. Tetapi ingat, label intervensi itu tidak boleh diubah. Itu yang menjadi catatan. Sekarang kita coba buka bagaimana cara mencarinya. Pertama, kita buka bab 5. Oke, kita buka bab 5 dari Psiki. Kemudian cari diagnosis keperawatan yang kita angkat pada kasus kita, ya. Cari diagnosanya tuh, ya, yang kita angkat pada kasus kita apa. Di sana kalian akan melihat ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Sebetulnya ya teman-teman, kalian cukup ambil satu intervensi saja, atau boleh lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan, dan ingat baik-baik konsep SMART. Clinical judgment penting di sini. Tapi yang hanya wajib sebetulnya, yang hanya kalian boleh lakukan adalah, bukan hanya boleh kalian lakukan sih, yang sebetulnya boleh saja dilakukan, hanya mengambil satu intervensi, boleh gak? Boleh. Ingat, sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka clinical judgment penting di sini. Setelah itu, cari di daftar isi. Kemudian, intervensi yang dituju itu. Setelah itu, kalian menentukan tindakan dari intervensi tersebut. Yang menjadi catatan, silakan ambil tindakan sesuai dengan kebutuhan. Kembali lagi konsep SMART yang tadi. Sekarang, kita ke tabel penjelasan. Oke. Silakan tuliskan diagnosa keperawatannya seperti apa. Yang bersihan jalan napas, tidak efektif, berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, dibuktikan dengan tulis batuk tidak efektif, putung berlebih, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah isi luaran keperawatan dan kriteria hasilnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tinggal masukin aja ke tabel. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama berapa kali berapa jam, ingat time di konsep SMART, maka bersihan jalan nafas. Apa ekspektasinya? Meningkat. Dengan kriteria hasil apa tadi? Yang tadi sama ya, batuk efektif meningkat, produksi putung menurun, dan lain-lain. Di intervensi keperawatan, bagaimana kalian menulisnya? Pada kasus yang tadi, intervensi keperawatan utamanya kan manajemen jalan nafas nih. Oke, manajemen jalan nafas. Nah, di bawahnya baru kita tulis tindakannya.
tindakannya di sini. Contoh, ya, monitor pola napas, ada frekuensi, kedalaman, usaha napas tiap 1 jam. Monitor bunyi nafas, monitor sputum, posisikan semivolar, berikan minuman hangat, ya, anjurkan asupan cairan 200 cc per hari, ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian mukolitik. Nah, yang saya warnain ini, lihat yang warna ini itu dia adalah O, observasi yang ini. Kemudian yang warna hijau, posisikan, berikan, itu adalah terapeutik. Oke. Kemudian untuk bangun anjurkan, ajarkan itu edukasi, dan untuk yang warna pink ini atau merah ini adalah kolaborasi. Jadi harus berurutan kayak gini gitu loh. Jadi observasi dulu. Boleh nggak? Misalkan pertanyaannya observasi titik 2, monitor terapeutik titik 2, posisikan. Boleh kayak gitu boleh. Tapi kayak gini juga boleh. Silakan. Seenaknya aja seperti apa. Tapi konsepnya harus berurutan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Ini Psiki udah selesai nih. Psiki udah selesai. Nah, Psiki itu kalau kita lihat, ya lihat teman-teman semuanya nih. Contohnya sebetulnya yang kasus kita kan manajemen jalan napas ya. Tetapi untuk contohnya yang ada saya tampilkan di sini tuh manajemen nutrisi. Jangan lihat substansinya tapi lihat ininya aja. Kira-kira apa saja yang ada gitu. Saya ingin menjelaskan itu saja sebetulnya. Di sini ada label intervensi. Kalau di bersihan jalan napas maka ini bunyinya manajemen jalan napas. Tapi karena saya contohkannya nutrisi maka di sini manajemen nutrisi. Ini labelnya nih manajemen nutrisi itu. Dan setiap label intervensi ini tuh intervensinya nih. Ini label, ini tindakannya. Saya ulangi. Kalau ini labelnya intervensi, kalau ini tindakannya. Tindakannya ini yang kita kerjakan nih. Ada observasi, ada terapeutik, ada edukasi, ada kolaborasi. Itu maksudnya. Oke ya, paham ya. Nah, sekarang apa yang kita lakukan? Ya jelas, yang kita lakukan adalah implementasi. Bagaimana cara nyusunnya? Nyusunnya gampang ya. Implementasi itu sesuai dengan intervensi. Kita lihat tabel di bawah ini. Pertama, kita tuliskan dulu diagnosis keperawatannya. Bersihan jalan nafas tidak efektif, sama kayak tadi. Oke, dan seterusnya kalau ada diagnosa keperawatan yang lebih dari 1 ya. Kemudian, sekarang tulis implementasinya sesuai dengan apa? Intervensi yang kita buat. Tetap berurutan. Tapi di atasnya tulis dulu intervensinya apa? Manajemen jalan nafas. Tindakannya apa? O-nya. Berarti kan kalau implementasi kan dibuat dalam bentuk kata kerja kan? Berarti memonitor pola napas, memonitor bunyi napas, memonitor kan jadi gitu. Jadi kata kerja. Tapi tetap berurutan. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Jadi pertanyaannya, memonitor pola nafas itu intervensi atau tindakan? Itu tindakan dari intervensi manajemen jalan nafas. Ada juga kan ada yang monitor TTV. Monitor TTV itu bukan intervensi, itu tindakan dari intervensi apa? Lihat labelnya. Nah, itu yang sering salah kaprah pada mahasiswa terutama ya. Nah, harapannya setelah video ini ditonton, teman-teman bisa tahu. Sesuaikan dengan respon pasien. Memberikan minuman hangat, contoh. Responnya adalah sudah diberikan. Boleh kayak gitu? Boleh. Memposisikan semivolar atau volar. Responnya misalkan pasien tampak rileks. Boleh, silakan. Monitor sputum, berapa jumlahnya, berapa warnanya, itu silakan. Nah, respon pasien itu sesuaikan dengan responnya itu sendiri. Oke, kalau misalkan itu paham, sekarang berarti kita gilirannya adalah membuat yang namanya SOAP. Jadi kita langkah selanjutnya adalah bikin SOAP. SOAP ya seperti biasa, yang pasti kata kunci dalam SOAP itu adalah S adalah data subjektifnya, O adalah data objektif, A itu adalah analisa, dan P itu adalah planning. Ini saya contohkan teman-teman CPPT yang ada di rumah sakit biasanya ya. Tapi saya akan jelaskan bagaimana penulisannya kalau misalnya kita jadi mahasiswa juga ya. Kita posisinya jadi mahasiswa, tapi ini adalah contohnya CPPT. Catatan perkembangan pasien terintegrasi. Yang biasanya kalau rumah sakit selalu ada CPPT, selalu ada, oke? Pertama adalah tulisin diagnosisnya dulu. Diagnosisnya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang di hasil asesmen pasien dan pemberian layanan, kita buat SOAP-nya, atau kalau misalkan di pedoman NES kan SOAP gitu, boleh silahkan. S-nya apa? S-nya adalah data subjektif pasien. Apa keluhan-keluhannya? Ingat, sesuaikan dengan data fokus. Lihat data fokus yang kita buat sebelumnya. S-nya ada nggak keluhan sesak? Jangan-jangan ketika kita buat SOAP, S-nya ada keluhan sesak, di data fokusnya malah nggak ada, kan aneh gitu ya. Kemudian O-nya apa? Batuk efektif, ya kalau sudah efektif. RR-nya 25 kali per menit, wheezingnya menurun.
Nah, untuk A-nya, kalian tulis bersihan jalan nafas tidak efektif. A-nya itu tulis diagnosisnya. Untuk A-nya tulisnya diagnosisnya. Titik. Itu aja. Untuk P-nya, nah ini P-nya itu teman-teman tulis yang seperti luaran. Bersihan jalan nafas meningkat dengan, jadi planningnya adalah bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Apa kriteria hasilnya? Batuk efektif meningkat. Batuk reproduksi sputum menurun. Gini aja. RR normal. Berapa indikatornya? 5 misalkan gitu ya. Nah, kalau tadi di luaran itu kita tidak ada SPO. Nah, rencananya sekarang kita ingin melihat luaran atau menambahkan kriteria SPO-nya harus lebih dari 94%. Silahkan tambahkan kriteria baru di sini kalau dibutuhkan. Kemudian, kalau misalkan teman-teman pakai lembaran CPPT, maka di instruksi PPA-nya, apa itu singkatan PPA? PPA itu singkatan dari profesional pemberi asuhan. Tulisin di situ adalah intervensinya. Manajemen jalan napas, misal monitor pola napas, frekuensi, kedalaman tiap 2 jam. Kalau tadi kan tiap 1 jam tuh. Tiap 1 jam kayaknya pasiennya juga udah agak baikan gitu ya. Nah, sekarang kita tiap 2 jam aja, gak usah 1 jam. Nah, itu boleh. Nah, itu dievaluasi tuh di situ. Itulah fungsinya evaluasi. Jadi yang awalnya 1 jam, udah ada perkembangan nih jadi 2 jam deh sekarang gitu ya. Kemudian, karena kita juga sudah menentukan kriteria hasilnya yang tadi SPO-nya lebih dari 94%, kita tambahin tuh observasinya, monitor saturasi oksigen. Tambahkan tindakan yang baru, itulah fungsinya evaluasi. Yang lain kalau misalkan sudah selesai ya gak usah diambil, tapi kalau misalnya masih diperlukan silahkan lanjutkan. Oke ya, begitu ya kalau misalkan di CPPT. Tapi kalau misalkan teman-teman menuliskan di lembar pedoman NES karena tidak ada instruksi PPA, teman-teman tuliskan saja di bawah sini. Nah, saya kira seperti itu ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham apa yang dimaksud dengan SLKI dan SIKI, implementasi dan evaluasi. Saya kira cukup panjang materi ini, tapi harapan saya adalah semua perawat, bahkan semua mahasiswa punya pemahaman yang sama terkait penjelasan dan penulisan buku 3S SDKI, SLKI, dan SIKI. Ya, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.